Garawangi adalah salah satu desa di Kabupaten Kuningan. Penduduknya berjumlah sekitar 3.646 jiwa. Dengan luas wilayah 224,347 hektar, sebagian besar penduduk desa Garawangi bermata pencaharian sebagai petani. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Manis, Dusun Kliwon, Dusun Puhun, dan Dusun Pahing. Di antara warga Dusun Pahing, lahirlah sosok multitalenta bernama Aan Anjasmara atau akrab disapa Anjas. Pria kelahiran 9 Oktober 1981 ini berprofesi sebagai kepala sekolah sekaligus guru di salah satu SMK di Kabupaten Kuningan. Anjas adalah anak dari Ibu Sarkati dan Bapak Karamamuin yang merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Saat ini, Anjas sudah berkeluarga dengan Lia Sri Ekawati dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syadja Laudia. Kurang lebih 8 km jarak yang harus ditempuh oleh Anjas untuk sampai ke sekolah. Anak-anak sekalian, kemarin kita sempat mempelajari tentang seni. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan, seni itu kan ada 2 jenis. Sungguh tak disangka, sebelum Anjas menjabat sebagai kepala sekolah, dia pernah merasakan pahit manisnya kehidupan. Dulu Anjas pernah bercita-cita sebagai dokter, tapi karena faktor ekonomi, Anjas tidak dapat mewujudkan cita-citanya. Namun, Anjas tak patah semangat. Di tengah himpitan ekonomi, ia tetap tekun belajar dan giat berusaha. Perjuangan Anjas membuahkan hasil. Ia mendapatkan beasiswa dan bisa melanjutkan kuliah di Bandung. Pengalaman yang tidak kalah hebatnya saya kira ketika
teman-teman saya kuliah. Jadi keluar SMA mereka berangkat kemana, ke universitas mana, melanjutkan ke perguruan tinggi mana. Sementara saya nggak bisa. Nah, karena ini terkait masalah pembiayaan kedua orang tua saya. Namun ternyata di luar dugaan saya mendapatkan tawaran untuk kuliah di universitas negeri. Di hari keberangkatan Anjas ke Bandung, dia tidak sempat meminta restu kepada kedua orang tuanya yang sedang bertani. Selama di Bandung, Anjas merasa bersalah karena tidak sempat berpamitan. Seminggu kemudian Anjas pun kembali pulang kampung. Sayangnya, kepulangan itu justru memberikan pukulan telak bagi Anjas karena ibunya wafat tepat di hari kedatangannya. Penyesalan yang mendalam terus menghantuinya. Setelah kehilangan ibu, ia tak ingin kehilangan ayahnya juga. Ia ingin menjaga harta paling berharga dalam hidupnya, yaitu ayah. Oleh karena itu, ia mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kuliahnya di Bandung. Anjas lebih memilih melanjutkan kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Kuningan dengan alasan agar ia bisa tetap menjaga ayahnya. Kala itu saya akan melanjutkan kuliah di dua universitas ternama di Bandung, di Unpad dan IAIN. Saya harus memilih satu di antara dua itu. Dan kebetulan pemberangkatan saya ke kota Bandung itu belum sempat pamit secara lisan kepada kedua orang tua saya. Ibu saya bekerja di sawah sebagai buruh tani, sementara bapak saya sebagai buruh bangunan. Hari Minggu jam 9 saya dijemput dan kedua orang tua saya tidak ada. Saya langsung berangkat sampai di Bandung, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saya teringat ibu saya dan bapak saya bahwa saya belum pamit. Saya harus pamit dulu untuk melanjutkan kuliah. Kemudian saya mohon izin kepada orang yang memberangkatkan saya pulang ke Kuningan. Di Kuningan kurang lebih 1 minggu saya sudah pamit kepada ibu dan bapak. Dan saya masih ingat itu bulan Maulid Nabi. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah memberitakan bahwa ibu saya di sawah sakit. Kalau orang kampung bilang kadadak, jadi sakit dadakan. Baru saya masuk ruang tamu, tetangga handai taulan menghampiri saya dan memberikan motivasi dengan memeluk. Kamu harus sabar, kamu harus kuat. Tetap sabar, tetap menjadi orang yang hebat. Tetap kuat. Saya tetap kuat, bisa, mampu menghadapinya. Saya baca surat Yasin, hanya mampu sampai ayat yang ketiga. Ayat keempat saya tidak mampu melanjutkan karena baru sadar bahwa di depan saya itu memujur kaku tubuh yang dulu mungkin mengharapkan anaknya tumbuh dewasa, yang dulu mungkin mengharapkan anaknya membalas budi baik darinya. Namun sayang, Allah berkehendak lain dan mungkin Allah berencana lain. Allah mengambilnya ketika saya belum menjadi siapa-siapa. Tentu ini pelajaran berharga bagi saya. Tinggal menyisakan satu orang tua saya harus berpikir untuk membahagiakan, berusaha semampunya untuk memberikan apa yang dia inginkan. Anjas adalah seorang seniman yang multitalent. Ia mempunyai bakat seni yang diwarisi dari ayahnya. Kecintaannya pada kesenian telah dipupuk sejak masih kecil. Sehingga banyak sekali dunia seni yang Anjas geluti. Di antaranya ialah pencaksilat, calung, reog, dan seni peran, lalu berlanjut ke pedalangan. Selain itu, Anjas juga sangat gemar bernyanyi, dari mulai nembang Sunda sampai religi. Dulu ia sempat diminta oleh komunitas kolaborasi seni untuk memainkan wayang sebagai dalang. Sayangnya guru mendalang Anjas yaitu Jojo Hamzah HS kurang merestui. Beliau berpendapat bahwa Anjas belum siap mendalang
sebelum Anjas menguasai ilmu seni wayang sekaligus seni musiknya. Itulah perjalanan hidup Aan Anjasmara, sosok multi talenta dari Garawangi. Ia mengajarkan pada kita bahwa di balik kesusahan pasti ada kemudahan.